إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman para jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayaan yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam acara kita podcast ini. Dan kalau di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, maka di episode ini kita akan memulai kisah yang baru. Dan kisah baru tapi tetap dengan Ustadz idola kita semua, Ustadz Ja'far Al-Zuhri. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pak Iwan, baik. Sehat? Iwan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, saya alhamdulillah juga sehat. Berkat dan doa, kita Pak Iwan, dan doa kita semua ya, yang ada di sini di ruangan ini yang jumlahnya luar biasa, masya Allah, sangat banyak, ribuan dan juga Bapak dan Ibu para jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Dan semoga di tahun yang baru ini, 1 Muharram 1443 Hijriah, semangat kita untuk terus berdakwah terus meningkat, terus bertambah. Optimisme terus dibangun ya, karena hanya itu yang menjadi modal dasar bagi kita. Allah harus ganti fokus kita, Pak Iwan. Betul. Dan bukan Allah, takut rumah sakit, takut kuburan, tapi berusaha untuk apa yang bisa kita berikan. Betul. Dan hashtagnya adalah jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Karena itu tadi Allah sudah sebutkan, nanti mungkin Ustadz bisa garis bawahi di ayatnya, yaitu tidak akan pernah berubah suatu kaum kalau kita sendiri tidak ngubah. Kalau mindset fokus kita masih pada sesuatu yang lama, buruk, tidak baik, ya akan begitu terus. Jadi marilah kita ambil intisari. Dan ini istimewa karena ada relevansi kaitan dengan apa yang kita bahas mulai dari episode kali ini, yaitu kita akan membahas surat Ali Imran atau keluarga Imran. Dan sekali lagi, ini adalah satu keluarga, bukan keluarga Nabi, bukan keluarga Rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan yang selalu saya ingat dari Ustadz Ja'far sejak dulu awal sampai dengan sekarang adalah tidak ada sesuatu yang penting yang digarisbawahi, yang ingin Allah sampaikan apabila itu tidak ditulis dalam Al-Quran. Jadi ini kita mulai, Ustadz. Nah, silahkan Ustadz membuka. Udah mulai panas ini kayaknya. Mulai panas. Karena syutingnya pagi, Ustadz. Jadi udah panas ini. Tadi dari perjalanan ke rumah sini udah kena sinar matahari. Jadi Ustadz silakan, monggo, kalau kita akan mulai pembahasan kita di surat Ali Imran atau kisah tentang keluarga Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Saya mewasiatkan diri pribadi dan jamaah sekalian yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, para pemirsa sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, karena insya Allah kita akan mendiskusikan tentang keluarga yang bukan main takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orangnya belum lahir aja udah diniatkan, udah diakatkan untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh. Udah penasaran belum? Udah dari tadi saya penasaran, saya buka ini udah penasaran. Allah. Oke. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah mengatakan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Dua pertama yang dipilih adalah individu, personal. Jadi Allah memilih Adam. Nabi Adam secara personal, Nabi Nuh secara personal. Kenapa enggak keluarga Nuh? Karena kan keluarganya enggak beres tuh, istrinya enggak beres, anaknya enggak beres. Bukan berarti Nabi Nuh enggak mendidik, tapi memang hidayah itu punya Allah, bukan punya seorang nabi. Bahkan seorang nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Gitu juga Nabi Adam alaihissalam.
Qabil adalah orang yang bahkan membunuh adiknya sendiri. Maka Allah tidak mengatakan innallaha astafa ala Adam au ala Nuh ya. Yang dipilih personalnya. Personalnya ya. Tapi untuk yang kedua ini wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran. Karena ini keluarga yang sempurna. Kalau kita mau mencari kuduah, contoh berupa seorang personal, Nabi Nuh, Nabi Adam adalah contohnya. Tapi kalau kita bicara yang mau kita jadikan contoh itu adalah suatu keluarga. Cuman ada dua opsi di dalam Al-Quran. Keluarga yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk kita jadikan teladan. Ya. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kita tidak akan membahas Nabi Ibrahim, tapi kan kita ceritakan sedikit. Iya. Spoiler. Ya, spoiler. Biar jamaah tidak mati penasaran. Ya, Kasihan. kasihan. Seorang ayah yang berkorban. Seorang istri yang tidak protes ketika ditinggal di padang pasir. Dia tidak mengatakan suamiku tidak bertanggung jawab, tapi dia mendidik anaknya sampai menjadi Ismail yang luar biasa soleh. Ketika mau disembelih mengatakan ya abatif al-matu ayah lakukan apapun yang diperintahkan. Jangankan cuma nyembelih, nyungkil mataku, potong hidungku, lidahku, telingaku, hancurkan badanku, mutilasi, nggak apa-apa. If'al ma'tumar, apapun selama itu Allah yang perintahkan, aku sabar. Ini kan luar biasa nih keluarga. Bunda Sarah, Nabi Ishak, Lut saudaranya Nabi Ibrahim. Ini Allah kasih gambaran tentang keluarga. Tapi poin yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang keluarga Imran. Yang disebutkan terakhir tadi ya. Yes, surat Ali Imran itu punya dua maqasid, tujuan utamanya, punya kepribadian ini surat. Kepribadian surat ini atau psikologinya adalah surat ini membentuk cara berpikir seorang muslim supaya kokoh secara akidah. Supaya kokoh dalam membangun individunya, pribadi dia, keluarganya, dan masyarakat. Dan kemudian di bagian keduanya, Al-Imran, ayat 120 ke atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kaum muslimin bagaimana supaya kokoh dalam menghadapi serangan eksternal. Jadi ini introvert dan ekstrovert gitu ya. Jadi 1 sampai 120 itu bicara soal individu. Ya, membangun personal, keluarga, membangun personal ke dalam. Yes. Terus kemudian 120 ke atas, 121 ke atas, itu bagaimana menghadapi tantangan eksternal dari luar ya. Ini penting. Jadi nanti kalau kita ingin tahu psikologinya surat psikologi sih. Pesurati lagi kepribadian. Iya, karakternya surat ini betul. Temanya surat ini. Yang mana nanti setiap ayatnya itu akan mengarahkan kita ke sana. Mengarahkan kita untuk memahami dua hal ini. Nah, yang kita bahas adalah poin pertama, internal. Internal apa? Keluarga. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Di sini kisahnya dimulai. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran ini berkata. Istrinya Imran ini namanya Hannah. Kita kenal namanya Bunda Hannah. Bunda Hannah ini adalah calon ibunya Bunda Maria. Bunda Maryam. Dan berarti neneknya Nabi Isa alaihissalam. Bunda Hannah mengatakan, inni nadzartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar kepadamu ya Allah bahwa apa yang ada di dalam perutku saat ini akan aku jadikan muharrar, marbot masjid. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim. Oh, itu nyebut letter marbot masjid. Muharrar ya. Muharrar. Pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti akan kelihatan dari nama yang dipilihkan untuk dia. Nanti kasih nama Maryam. Maryam itu terjemahannya dalam bahasa Arab adalah amatullah. Amatullah itu bentuk taknis atau wanita perempuan dari Abdullah. Karena tujuannya jadi marbot, namanya juga Maryam. Sesuai. Nama itu sesuai visi. Nama bahasa yang ngasih nama Ja'far. Sesuai visinya. Yaitu bentuk seperti Ja'far bin Abi Thalib. Artinya yang menyebarkan Islam masuk ke Indonesia itu di zaman Rasulullah, Pak. Ya, ketika Islam di Mekah ini Rasulullah tidak tahu akan hancur atau akan tercerabut sampai ke akar-akarnya, beliau sudah menyiapkan backup. Ja'far bin Abi Thalib dan juga timnya rombongan yang sekitar 13-15 dikirim ke Habasyah
untuk ya backup cadangan. Nek seandainya Islam di Mekah itu hancur. Tapi yang di sini disuruh jadi backup. Ini melakukan inisiatif. Mereka melakukan perjalanan keliling dunia untuk menyampaikan Islam. Dan di bawah komando Ja'far inilah salah seorang sahabat Rasulullah SAW masuk Indonesia, namanya Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Ya. Allah alam bisawab itu keterangan saya dapat dari Ustaz tadi, cuman ya. kita jangan kemana-mana. Saya nggak usah cerita saya, jadi nanti malah namanya jangan Pak Iwan. Nanti kita harus bikin satu episode khusus dulu. Nama masing-masing. Kenapa sih kok Muhammad Kurniawan? Iya. Nanti kalau bahas Muhammad Kurniawan tuh kita bahas sirah nanti. Iya. Silakan. Lanjutkan. Di sini kita melihat bahwa Bunda Hana bernazar anaknya ingin jadi muharrar. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kebangkitan umat itu dimulai dari keluarga, dan simbol keluarga itu adalah ibu. Kita lihat apa yang menjadi obsesi para ibu, itulah masa depan bangsa. Ketika kegalauan ibu itu adalah anak yang nanti gajinya berapa, akan dinikahi siapa, titelnya apa, bukan ngajinya ke siapa, bukan nanti bisa berbuat apa untuk Islam, cuman yang dipikirkan obsesi untuk dirinya sendiri. Kone anakku sugih, dhek iso makmur ki wong tua. That's it, otaknya cuman sampai situ. Ya. Kalau kegalauannya cuman itu, anaknya nggak akan jadi orang besar. Kalau anaknya jadi orang besar, obsesinya adalah anak ini bisa memberi manfaat sebanyak mungkin. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, mungkin sebagian orang tua baru memulai memikirkan visi besar untuk anaknya tuh, apakah ketika anaknya lulus SD, ketika lulus SMP, lulus SMA, atau setelah kuliah baru mikir visi. Anak SMA nih lulus, bapaknya pingin kedokteran, ibunya pingin arsitektur, anaknya pingin seni. Ya akhirnya malaikat bingung mau ngabulin doa yang mana. Kok telu podo kencenge ya kan. Kencenge, tengane podo kencenge piye iki. Piye malaikatnya gur bingung tok sing tak kabulke yang sopo gitu. Tapi ini yang diajarkan oleh Bunda Hana adalah visi untuk seorang anak sudah ditetapkan sejak anak itu ada di perut. Ya. Sehingga apa? Nanti dalam proses pendidikannya akan fokus dan tidak buang-buang umur gitu. Kita lihat di Cina ketika seorang raja permaisuri ya berarti yang melahirkan anak itu dicek ini keunggulannya di kepala atau di fisik. Kalau di kepalanya ya sudah fisik, ya. Setting jadi negarawan, setting jadi ilmuwan, setting jadi belajar jadi ilmuwan itu ya sejak kecil. Nah kalau yang fisiknya bagus dari kecil yang dilatih pendekar ya. Dilatih jadi pendekar, dilatih jadi komandan perang, dan itu fokus sejak kecil. Kita lihat Shaolin itu anak-anak bayi-bayi udah di pengkang kakinya. Urut bawa ember itu ya. Ya makanya artinya mereka fokus sejak kecil. Bukan pendidikan yang 6 tahun belajar nggak tahu apa, 3 tahun lagi nggak tahu apa, 3 tahun lagi nggak tahu apa, terus kemudian kuliah sekian tahun, kemudian lulus pun masih bingung, bahkan sekian persen nganggur. Iya. Karena nggak paham dirinya, nggak paham potensinya. Karena memang tidak digariskan visinya apa. Nah kerennya adalah Bunda Maryam, seorang ibu, sudah menggariskan satu visi untuk anaknya sejak anak itu di perut. Cita-cita ditetapkan ketika anak masih di perut. Muharrar itu adalah marbot. Marbot, pelayan Allah. Marbot, pelayan Allah. Nah, pelayan Allah ini jadi marbot di mana? Di masjid apa? Masjidil Aqsa. Siti Maryam ini adalah marbot di Masjidil Aqsa. Nah, saat ini kita mendapati kata marbot itu identik dengan OB, tukang bersih-bersih masjid, adzan, qomat, sebatas itu. Apakah pelayanan seorang pelayan Allah kepada hamba-hambanya yang lain cuman sebatas itu? Dan apa sesederhana itukah fungsi masjid sehingga marbotnya hanya bisa berfungsi dengan 2 poin tadi? Ini adalah kekeliruan dan penyempitan makna, penyempitan fungsi masjid. Karena di zaman Rasulullah SAW, masjid itu fungsinya luar biasa. Di situ tempat mendidik keilmuan para sahabat, di situ tempat melatih militer para sahabat, tempat bagaimana urusan ekonomi dipikirkan, tempat bagaimana dakwah, sosial, politik, semuanya itu bermuara di masjid. Kita lihat kalau catur tunggal,
kota-kota yang dulu didirikan oleh kaum muslimin, itu mesti ada catur tunggal. Keraton, Masjid Agung, alun-alun, pasar. Mesti ada 4 itu. Ya, ya, ya. Pemerintahan, kemudian masjid, Ya. Pusat apa ya? Berkumpul orang keramaian. pusat berkumpulnya keramaian dan kemudian pasar. Pasar. Ini ekonomi. Kalau mau masuk ke gedung pemerintahan, ini diawasi oleh ulama, disaksikan oleh rakyat langsung gitu. Ya, ya, ya. Artinya fungsi masjid tidak sederhana. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat latihan perang di situ, menerima tamu negara di situ, diskusi rapat negara di situ. Bayangkan aja, rapat 5 kali sehari, Pak. Setiap habis sholat ngobrol, nongkrong, rapat. Kalau kita rapat 1 bulan sekali. Jadi kalau ada pengajuan, bulan ini dipertimbangkan, bulan depan diajukan, bulan depan baru di ACC. Hanya untuk memutuskan hal sesederhana itu dengan uang sekecil itu. Padahal uangnya ketika minta sama umat kan harusnya cepat gitu kan. Ya, ketika sudah ada, ngendon uangnya. Padahal orang-orang yang munfik, orang-orang yang berinfak itu pingin uangnya segera dikeluarkan. Nah, untuk bisa memaksimalkan fungsi masjid itu juga dibutuhkan marbot yang kompeten gitu. Nah, ini kita bikin program namanya Marbot Pride untuk mengedukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa pekerjaan marbot itu tidak sesederhana itu, Ferguson. Banyak lagi urusan yang bisa dikerjakan. Kami ada yang pengusaha jadi marbot, saya alumni Mahat Ali jadi marbot, ada yang lulusan UGM jadi marbot, anak-anak yang berprestasi di dunia media semua jadi marbot, ada yang sudah punya studio animasi sendiri dengan gaji 2 digit, tapi lebih milih untuk jadi marbot karena memang marbot itu membanggakan. Tidak ada cita-cita yang lebih mulia ketimbang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Ada seorang ulama mengatakan, man asya li nafsihi asya saghiran wa yamutu saghiran, wa man asya li ghairihi asya aziman wa la yamutu abadan. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri itu hidupnya kecil, matinya pun kecil. Kayak orang hidup di kota yang tetangga aja nggak kenal. Jadi mati di rumah tuh orang nggak ada yang tahu, tahu udah kecium bau busuk aja. Hidupnya kecil kerdil, dia nggak memikirkan orang lain dan nggak ada orang yang tahu tentang dia. Matinya pun juga ya paling 4 orang gugus COVID aja lah yang nyemplungin itu. Tapi lain dengan orang-orang yang memikirkan orang banyak. Man asya li ghairihi, siapa yang hidup itu untuk memikirkan orang lain, asya aziman. Hidupnya itu mulia. Mungkin sekarang belum terkenal, tapi begitu mati luar biasa. Masih segar ingatan kita tentang apa. Kemudian wala yamutu abadan. Memang badannya sudah berkalang tanah, Pak. Tapi pemikirannya, cerita tentang dia, semangatnya, gagasannya, idenya itu masih live dalam hati kaum muslimin. Di dalam pemikiran para pemuda yang terobsesi mendapatkan manfaat dan ingin melanjutkan kemanfaatan yang sudah beliau bangun gitu. Betul. Sahih. Ini pentingnya adalah judul cita-citanya adalah marbot. Tapi nilai yang bisa kita ambil adalah kemanfaatan cita-cita tadi kepada orang di sekitar kita apa. Banyak orang yang bisa bikin cita-cita tinggi, tapi obsesinya untuk diri sendiri. Berarti tidak masuk hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya Allah. Innaka antas samiul alim. Setelah orang tua bercita-cita atau menggariskan visi bagi anaknya, maka berdoa itu penting. Abah saya dan umi saya merencanakan bahwa saya akan masuk pondok itu bukan ketika saya SD atau lulus SMP walau hatta lulus SMA. Dari sebelum saya dibuat itu sudah direncanakan kayak gitu-gitu. Ini anak nanti akan kita masukkan pondok, dan aku pengen nanti anak ini bisa bermanfaat buat umat. Itu yang doa abah saya yang tidak pernah putus setiap hari. Terus dan tidak pernah apa. Anakku yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Innaka antas samiul alim. Di sini kita melihat adab doanya Bunda Hanah sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna. Jadi berdoalah dengan menggunakan asmaul husna tersebut.
berdoa menggunakan adab-adab doa, wabil khusus asmaul husna, ini menyebabkan doa kita lebih mudah terkabul. Orang yang ketika doa mengangkat tangan, Allah malu nolak. Orang yang berdoa menyebutkan asmaul husna berikut sholawat, Allah malu nolak. Ada beberapa hal, kondisi, tempat yang membuat doa seorang itu mustajab. Ini saya ceritakan. Ya. Rasulullah SAW dzakara rajul menyebutkan tentang seorang yutilus safar yang sedang menempuh safar. Safar adalah kondisi di mana doa itu mustajab. Betul. Asy'atha, rambutnya itu acak-acakan. Kayak Ustadz Lukman. Enggak acak-acakan lah Ustadz Lukman lah. Rapi sekarang. Ditutup peci. Oh ya, rapi dia. Rapi ya. Oke. Berarti dia Kalau rapi. doanya nggak mustajab. Soalnya aku bilang kayak gitu karena doa beliau mustajab. Oh, tapi waktu doa berdoa acak-acakan emang ya. Lebih memang orang kalau rambutnya acak-acakan tuh, apa karena perjalanan safar yang jauh? Tapi dia nggak jauh perjalanannya. Jauh dari Al-Jannah Pak ke sini. Oh, iya, dari iya. surga ke sini. Oh iya gitu ya. Jauh ya mana? Ya Ustadz Lukman ya. Nah. Rambutnya acak-acakan itu adalah kondisi di mana doa mustajab. Akhbar, bajunya berdebu. Kalau kita sekarang naik mobil nggak berdebu berarti nggak mustajab. Yeah. Kalau dulu naik onta berdebu, capek luar biasa, bau keringat. Orang yang keluar untuk memenuhi ma'isyah keluarganya pulang dalam keadaan bau keringat dan bau badan, bau asap, itu doanya mustajab. Akbar. Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian mengatakan ya Rabb, menyebutkan asmaul husna. Asmaul husnanya Allah yang paling pertama kali disebutkan dalam surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, Allah kemudian Rabb. Allah kemudian Rabb. Dia menyebutkan asmaul husna itu bukan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ya Rabb, ya Rabb. Ini 5 kondisi yang menyebabkan doa seorang itu mustajab. Sangat mustajab. Sangat mustajab. Tapi ternyata di hadis ini disebutkan keterangan wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Wa masrabuhu haram, minumnya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dari hal yang haram. Fa anna yustajabu lah. Gimana mungkin doanya itu akan dikabulkan? Ya. Kalau Maryam berdoa, kemudian Allah kabulkan, artinya di dalam keluarga tersebut ada iklim yang luar biasa dalam menjaga adab dan juga tahu apa saja penghalang dosa, penghalang doa. Penghalang doa, prasyarat doa terkabul, ada mereka ketahui. Nanti kita akan lihat ketika Maryam memiliki keyakinan yang kuat masalah rizki. Orang yang makanan-makanan haram itu kan karena dia tidak punya keyakinan yang mantap tentang rizki. Wah, golek sing halal, sing haram ya angel. Pokoknya sing halal. Pokoknya sing halal, mentalitasnya kan kayak gitu. Betul. Nah, ini mentalitas warga kita yang perlu ditata. Itu karena apa? Keyakinan mereka terhadap rizki sangat bermasalah. Nanti akan kita dapati bahwa keluarga ini sangat yakin masalah rizki. Terlihat buktinya adalah outputnya Maryam itu. Nanti perkataannya tentang rizki sangat luar biasa. Tapi spoiler dulu, nggak tak sampaikan sekarang biar jamaah nonton. Betul. Betul itu tentang makanan haram. Ini Ustadz Lukman sangat tegas dalam urusan ini. Gimana Pak Iwan menanggapi apa? Saya pengen tanya tadi ketika si Bunda Hanah tadi mengatakan ingin menjadi pelayan Allah itu latar belakangnya apa? Apa yang mungkin ada cerita di balik itu? Apakah karena Imronnya yang mendidik si Bunda Hanahnya atau seperti apa? Iya, kalau kita urutkan sampai zaman Nabi Adam itu kan sebenarnya nama hamba Allah itu adalah suatu hal yang membanggakan. Rasulullah aja ketika dari sekian banyak namanya Al-Mahi, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, kalau disuruh milih mana nama yang paling kamu sukai, Abdullah jawabnya. Karena semerdeka-merdekanya merdeka yang paling merdeka adalah melayani Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melayani makhluk, dia akan terhina. Ya. Siapa orang yang paling bebas ngomongnya? Cul. Dia yang melayani Allah, dia tidak takut apapun karena sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan sudah menjadi kultur. Hanah ini tinggal di keluarga yang baik. Kalau seorang perempuan aja bisa dididik kayak gini, kita bisa bayangkan suaminya tuh betapa telatennya menciptakan satu iklim mendidik
istrinya, tentunya mendidikkan dengan qudwah. Ya, ya, ya. Sehingga terbentuk sampai istrinya tuh terobsesi punya cita-cita supaya anaknya jadi muharrar. Iya, iya, iya. Ketika nanti anaknya pun lahir, dia tahu dia adalah orang yang sebenarnya bisa mendidik anaknya, tapi lebih milih dititipkan kepada Nabi Zakaria yang lebih muharrar lagi. Gitu. Ini kan keren banget. Iya, iya, iya. Bagaimana satu keluarga itu betul-betul menjadi pondasi kehidupan masyarakat. Ya. Keluarga yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga nanti masyarakat itu akan baik. Nah, saya pernah baca satu tulisan, tidak tahu siapa yang ngomong kayak gini. Dulu aku bermimpi untuk merubah dunia, tapi ternyata sulit. Maka aku turunkan grade-nya, aku ingin merubah negaraku. Sulit. Aku ingin merubah kotaku, masih sulit. Desaku ternyata sulit. Maka aku akan merubah keluargaku, ternyata tetap berat. Akhirnya aku ketika sudah hampir tua, aku katakan, baiklah aku akan merubah diriku sendiri. Dan ketika diriku sedikit mulai berubah, keluargaku pun berubah, kampungku pun berubah, desaku berubah, kotaku berubah, negaraku berubah, dan akhirnya aku merubah dunia. Iya, iya. Orang- Itu sama, ada satu pesan yang senada dengan itu adalah ketika orang bertanya siapa yang paling bisa mengubah dirimu, maka lihatlah ke cermin. Itulah Yang terlihat, ya itulah orang yang di kelihatan cermin. itu. Nah, kalau pas misalkan cermin nggak ada orangnya, Pak. Oh, saya takut. Iya. Rumah bercermin kok nggak ada. Madep cermin kok nggak ada orangnya. Waduh. Nah, itu kan nggak ada yang bisa disalahkan, Pak itu. Betul itu. Cerminnya berarti ketutup kertas. Jadi Jadi saja pertanyaan saya penutup di sesi 1 ini. udah penutup aja ini. Oh, saya ingin tahu nih pertanyaan saya nih. Oke. Kenapa Imran itu bukan nabi? Ada satu hikmah yang Allah inginkan, saya belum tahu ya. Artinya PR nih, kasih PR. di dalam Al-Qur'an, Allah memang menyebutkan sekitar 25 nama nabi atau lebih. Tapi nggak sampai 30. Tapi ada beberapa nama yang bukan nabi dan disebut. Ya. Seperti yang saya sampaikan ke jenengan di awal majelis ini, bahwa siapapun yang disebutkan Iya. namanya oleh Allah Allah, Subhanahu wa itu taala dalam penting. Quran itu pasti penting. Bisa jadi namanya penting, bisa jadi kisahnya itu penting untuk kita rekonstruksi. Nah, cuman alasan atau hikmah kenapa yang dipilih ini Imron yang bukan nabi, saya belum tahu. Saya belum membuka referensinya dan menemukan. Tapi kalau misalkan kita tadaburi sendiri, Iya. bahwa yang nabi beres, ada dan bisa. Ini menutup kesempatan atau menutup omongan orang yang mengatakan, nah kan saya bukan nabi. Nah, Oh, betul. Imron juga bukan nabi, bisa juga. Nih, gitu. Tuh tadabur kita, Ya. tadabur kita. Jawaban sementara sambil nanti saya cari yang sebenarnya keterangan dari para ulama gimana sih kenapa kok Imron ini bukan nabi gitu ya. Kok diambil ceritanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya keluarga ini. Ya menurut saya juga tidak usah didetailkan, tidak usah. Itu satu jawaban yang Sudah cukup. menurut saya sudah cukup, karena mungkin banyak pertanyaan yang jamaah yang lain itu kan selalu ya yang kita dengar gitu pada umumnya. Orang ketika diambilkan kisah dari Al-Quran adalah, wah itu terlalu ideal, itu iya itu kan nabi. Ini mental orang nggak mau berubah, Pak. Iya. Ini orang yang mental udah kena mental block Iya, gitu, bener, nggak bisa bener, berkembang. bener. Ibarat kutu loncat tuh dia dalam korek api. Iya. Ya. Kenapa sih Allah menceritakan kisah para Ngomong-ngomong nabi? itu bisa loncat kan? Ada kutu loncat. Ada ya? Ada kutu loncat. Pak. Kutu loncat dimasukin wadah korek itu kan Oh, iya. harusnya dia bisa loncat beratus-ratus kali lipat dibanding ukuran tubuhnya. Tapi karena dia dikorek ya cuma bisa segitu aja. Oh, gitu. Nah, itulah orang yang kena mental block. Ya. Atau rantai gajah lah. Oh iya, rantai gajah tahu. Nah. Tahu ya kisahnya rantai gajah? Tahu kan? Besok kita bicarakan rantai gajah. Apa namanya? Allah menceritakan kisah Nabi ini adalah bentuk kondisi paling ekstrim yang dialami oleh manusia Iya. sepanjang sejarah, dan dia bisa survive. Kamu tidak dituntut untuk jadi seperti Nabi, tapi belajarlah bagaimana ujian yang lebih berat beliau alami, tapi beliau survive. Ujianmu tidak seberapa, kenapa mengeluhmu lebih banyak? Itulah poin pelajaran dari kenapa dikisahkan kisah Nabi dalam bentuk yang ideal dan paling ekstrim. Setiap kejadian paling ekstrim apapun yang kita alami ada dalam kisah Nabi.
sakit, Nabi Ayub sakit. Sakitnya ekstrim. Kaya, Nabi Sulaiman Ya. kaya ekstrim ya. Ya, Dibakar ekstrim. ekstrim. Kita nggak ada yang Ya. dibakar kan, paling dibakar rasa cemburu aja. Ya, ya. Wih. Ces. Siapa nih? Siapa nih? Nggak tahu. Siapa nih? Nggak Waduh. tahu. Itu aja lah. Iya, iya, iya. Jadi memang kembali lagi ya, kenapa kita mengisahkan, mentadaburi kisah Al-Quran, dan buku ini memang sekali lagi saya garis bawahi, ini luar biasa. Kita mentadaburi, membaca, mendiskusikan, membedah isinya. Ini semata-mata bukan hanya menyampaikan kisah, tapi membuat siapapun yang melihat, mendengarkan, ini bisa kembali kepada Al-Quran, tapi dengan dasar cinta. Wih, betul. Bukannya sekadar kewajiban membaca sekian lembar setiap hari, sekian juz setiap hari, bukan itu. Nggak ada kok kewajiban baca sekian lembar setiap hari. Nggak ada. Kewajibannya tadabbur. Seperti Ustadz kemarin sampaikan di minggu lalu. Jadi justru itu yang paling penting. Garis bawah tadi itu kenapa Ali Imran bukan nama-nama keluarga yang lain atau keluarga Nabi yang lain selain Nabi Ibrahim tentunya. Karena hal yang lain adalah ekstrim, hal yang ekstrim tadi itu, contoh-contoh yang sangat ekstrim. Jadi bukan kemudian membuat kita, loh itu kan Nabi, kami tidak Nabi, kami pantas lah kalau kemudian mengeluh, belum apa sudah mengeluh. Tapi memang manusia kan memang tempatnya mengeluh saja. Iya betul. Salah Ya, sifat kalau dia manusia. ingin ya menjadi seperti karakter dasarnya ya mengeluh lah. Tapi ketika menjadi orang mukmin yang akan masuk surga ya karakter itu harus dihapus. Ya. Jadi begitu, Ustadz, sebagai kalimat penutup, spoiler untuk episode berikutnya. Wes, penutup dari saya adalah keluarga Imran ini keluarga biasa yang diajarkan di sini juga hal-hal yang sangat sederhana. Artinya sangat bisa dilakukan bahkan oleh siapapun. Siapa sih yang nggak bisa mimpi? Siapa sih yang nggak bisa cuman bikin visi doang? Kan mimpi gratis, nggak ada peraturan mimpi bayar atau kena denda kan. Nah, mumpung mimpi masih gratis, bermimpilah gitu. Dan nanti kita bisa kok meniru apapun yang dikerjakan oleh keluarga Imran ini dalam membentuk keluarga kita. Saya berharap dari pemirsa Sufah nanti kelak akan lahir anak-anak atau orang-orang yang menjadi pendidik keluarga-keluarga yang luar biasa. Karena negara ini butuh pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dari mana pemimpin yang luar biasa lahir? Dari keluarga yang luar biasa. Dari seorang ibu yang luar biasa. Ya. Baik Ustadz, mumpung mimpi masih gratis, maka bermimpilah. Dan mumpung tidak ada denda kalau mimpi itu tidak tercapai, jadi silahkan untuk kemudian bermimpi seluas-luasnya. Kemarin udah sempet mimpi kena delik. Oh gitu ya? Yang mana ya? Yang mimpi ketemu Rasulullah itu terus didelik. Oh. Angel. Memang susah memang ya. Kalau urusan kayak gitu aja didelik-delikkan ya. Delik itu delik dihukum ya, bukan delik ya. Ya, bukan delik ya, kalau delik kan ngumpet. Baik, Ustadz, terima kasih untuk kita memulai kisah Ali Imran ini. Yes. Semoga ini bisa membuka karena banyak sekali pelajaran, hikmah, tadi baru satu ayat ya? Pengetahuan, baru satu ayat. Dan itu sudah sangat mendasar karena dimulai dari visi mimpi seorang ibu, dan itu dimulai dari bayi yang dikandungnya. Yes. Buat saya pribadi ini sebuah inspirasi yang luar biasa. Semoga juga akan bisa menginspirasi para jamaah sekalian. Terima kasih Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas dakwahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, Amin. kekuatan kepada kita semua. Amin. Bukan kemudahan yang kita minta, tetapi kekuatan diri, kekuatan kaki, tangan, otak, dan kepribadian ini untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan dakwah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي